Menyampaikan firman Tuhan tentang temanya adalah Tuhan mencari orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan bukan cari orang yang mampu, Tuhan gak cari orang hebat. Orang-orang biasa saja. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab itu orang biasa-biasa aja. Tapi ketika mereka lakukan 3 hal ini, yang itu yang akan kusampaikan hari ini. 3 hal ini mereka menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Amin. Minta bantuan 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Oke, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Saya minta kita kerjasamanya, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 2 ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Betapa hebatnya pernyataan ini. Pria ini, seorang pelayan Tuhan ini, seorang nabi Tuhan ini. Perhatikan dia bilang, demi Tuhan yang kulayani, hujan tidak boleh turun kalau tidak kukatakan. Waktu kubaca ayat ini, saya pikir ini hebat orang ini. Hebat pelayan Tuhan ini. Saya pribadi mungkin gak bisa dipakai untuk melakukan hal seperti ini. Ternyata saudara, kita buka Yakobus 5 ayat 17. Perjanjian baru menceritakan siapa Elia. Yakobus 5 ayat 17. Yuk sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, dua-dua ya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayatnya terpotong tadi. Ternyata dikatakan begini nih. Elia adalah orang biasa. Orang hebat tadi yang berkata begini, hujan tidak boleh turun kecuali kukatakan. Ternyata dia orang biasa. Dia orang biasa. Dia itu bukan Superman, Bu. Ternyata masih Superman. Orang biasa. Berarti kalau Elia bisa, saya juga bisa, Bapak Ibu juga bisa. Tuhan tidak terbatas kuasanya hanya oleh karena umur Anda dan umur saya. Nggak ada yang bilang amin. Atau karena suaraku terlalu kuat. Anda terheran. Ya, amin ya. Nah, sekarang izinkan aku bertanya, berapa banyak di antara Anda yang merasa adalah orang biasa tapi ingin dipakai Tuhan dengan cara luar biasa? Haleluya. Puji Tuhan. Baik, bilang sama kawan di samping, Anda lah orangnya yang akan dipakai Tuhan. Yes. Amin. Baik ya. Orang biasa. Tuhan mencari orang biasa. Orang biasa yang bagaimana yang dicari Tuhan. Catat ya. 1, yang pertama. Orang biasa tapi penyerahan dirinya luar biasa. Saya ulangi. Orang biasa tapi penyerahan dirinya luar biasa. Yuk sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara kita ucapkan dua-dua ya. Orang biasa tapi penyerahan dirinya luar biasa. Waktu Elia ngomong begini, demi Tuhan yang hidup yang kulayani. Elia sadar dia itu pelayan Tuhan. Amin. Dia pelayan Tuhan. Dia harus hidup benar. Kalau dia tidak hidup benar, maka Tuhan gak bisa pakai dia. Harus hidup benar. Nah, jangankan untuk melayani Tuhan melakukan perkara besar, masuk surga pun gak bisa Bapak Ibu kalau gak hidup benar. Setuju? Amin. Untuk menerima Yesus itu gratis. Masuk surga bayar. Bayarnya bagaimana? Matius 7 ayat 13 berkata gini, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Kalau jaminan, karena saya agama Kristen, lalu karena saya agama Kristen, lalu itu jaminan saya masuk surga, saya gak mau jadi pendeta. Ngapain saya pertahankan hidup benar? Kalau ternyata hidup asal saja bisa masuk surga. Nah di sini banyak orang Kristen tertipu. Kita harus hidup benar. Setan takut kepada kita yang hidup benar. Amin. Sama-sama kita bilang amin. Setan takut.
Setan tidak keberatan. Setan tidak keberatan Anda rajin ke gereja. Setan tidak keberatan Anda rajin berdoa. Suaranya pun keras-keras. Enggak takut. Yang setan takut kalau Anda hidup benar. Hidup benar itu bagaimana? Dengar khotbah, lakukan khotbah itu. Dengar firman, baca firman, lakukan firman. Itu hidup benar. Setan gak takut kalau kita bisa kur. Tahu kur? Kita tes dulu. Aku percaya ini GBI Taman Elang ini pasti bisa bernyanyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris. Coba 3 baris kemari. Kita tes ya. Sama-sama bilang begini. Do. Kurang mantap, kurang kompak. 3 baris kemari dengan keras. Do. Tahan ya. 2 baris ini. Mi. Dua-dua ya. Kurang keras. 3 baris kemari. Sol. Dua-dua ya. Kita gabung ya. Do, mi, sol. Dua-dua ya. Pak John gak bisa bikin kor. Keren kan? Tapi ketahui nih. Setan gak takut Anda bisa kur. Setan gak terganggu saudara bisa bernyanyi. WL-nya sampai suara teriak-teriak gak takut dia. Pemain musiknya udah dahsyat. Jangankan dia buka mata, tutup mata pun dia bisa. Sampai dia lupa udah kelewatan tutsnya. Yang setan takut ketika Anda hidup benar. Hosea 4:6 bilang apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Hidup benar. Saya belum masuk poin kedua, ketiga ya. Ini pertama, ini paling penting nih. Penyerahan dirinya. Elia berkata, demi Tuhan yang kulayani. Banyak orang melayani tapi merokok juga tetap merokok. Di sini pasti nggak ada. Nggak tahu di situ. Di situ. Di sini nggak ada. Amin. Kenapa orang merokok? Saya permisi tanya dulu Bapak yang tadi main piano. Kenapa orang merokok Pak? Saya mau turun nampaknya kamera kemarin. Nanti nggak nampak orang. Kenapa orang merokok Pak? Jangan pura-pura nggak tahu. Kita sama-sama tahu sajalah. Ayo. Kenapa orang merokok Pak? Bukan itu Pak. Karena dia nggak bisa membaca. Betul? Apa tulisan Pak di kotak rokok? Cuman satu aja dulu Pak. Menyebabkan kanker, mandul, apa. Enggak, sekarang sudah dipersingkat. Merokok. Jadi kenapa Pak orang merokok? Nggak tahu baca dia. Dibilang jangan merokok, tapi merokok. Lalu setelah sekarat paru-paru bocor, baru menyanyi. Apa tuh lagu yang lagi dulu sempat apa? Yang rapnya pakailah ya Tuhan mana? Oh Tuhan, pakailah hidupku. Dari dulu udah dengar khotbah jangan merokok, tapi dia merokok. Lalu udah kena sekarat. Oh Tuhan, pakailah. Apalagi kalau nyanyi orang Batak. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Malaikat lihat dari surga. Kau dari dulu bilang jangan merokok, tapi sekarang kau merokok. Lah penyerahan diri nggak ada Pak. Ayo. Yang Tuhan minta ini, nggak usah lu bicara seperti Yesus melakukan perkara dahsyat. Yuk seperti Yesus tuh penyerahan hidupnya, hidup benar. Jangan kira udah rajin kerja melayani masuk surga, enggak. Makanya Tuhan bilang begini dalam Roma 11 ayat 12. Janganlah kerajinan mengendor, hendaklah rohmu menyala-nyala. Baru kalimat terakhir, layani Tuhan. Jangan melayani Tuhan kalau rohmu tidak menyala. Kenapa rohmu menyala? Karena engkau punya hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau Anda intim dengan Tuhan, gak ada yang bisa buat Anda gentar. Ada ini pula, termasuk virus. Gak akan ada yang buat Anda takut. Nah ini yang setan takut. Jangan sampai Anda tahu firman dan melakukan firman. Setan takut sama kita bukan karena kuatnya kita, suara kita ngusir setan. Setan, keluar. Wah saya udah sering praktik tuh, gak keluar kok dia.
Sekali saya ada pelayanan, ada orang gila. Yang membuat saya nggak senang, nama si gila ini namanya Firman pula. Nggak terima aku itu. Namanya Firman, coba. Mana ada Firman gila? Makanya Pak, kalau punya anak nanti jangan bikin nama Firman lah. Ya. Oh ya, amin Pak. Yang untuk suku Tionghoa biasanya kalau anaknya lahir laki-laki, itu dia suka pergi ke dapur. Untuk cari nama. Ngapain ke dapur? Dia akan ambil satu alat untuk memukul. Semua peralatan dapur, perkakas dapur dia pukuli. Jadi suara mana yang dominan itu nama anak. Jadi tang tung tang ting tang tung tang tong. Pas tong baru namanya atong. Karena yang dominan suara tong. Oh si atong namanya nih. Kasih nama, yuk kasih nama Firman. Kasih nama yang dari Firman, yang gak usah pakai nama Firman lah. Ya kan? Ada nama Firman sini. Nanti pulang-pulang tunggunya pula aku di bawah. Ada nama Firman gak ada ya? Oke gak ada lah. Nanti kalau lahir anak jangan kasih nama Firman lah. Keterlaluan lah. Ini si Firman gila. Ini saya tahu dia cerita orang tuanya. Nah sebelum saya datang minggu sore. Nah paginya selesai ibadah pagi jam 12 itu. Ada ibu-ibu, ya kaum ibu lah dari gereja suku ini. Datang untuk melihat dia. Ya tahulah gereja suku kan gitu ya Bu ya. Gereja suku itu kan pakai kebaya. Ya kan? Pakai kebaya itu biasa gitu dia acaranya. Pakai kebaya terus kalau kebaya pasangan nggak mungkin sepatu ket. Ya kan? Pasti tinggi lah kan? Terus agak feminim lah. Terus biasa pakai ada kipas-kipas. Nah, mereka datang kunjung ke tempat si Firman. Nah, kebetulan rumah ini memang agak kecil, terus pintunya agak pendek. Jadi mereka masuk terus tunduk sedikit. Nah, tunduk. Nah, ya. Ini orang suku Batak kan kalau manggil apa suka panggil Eda. Nah, Ibu Eda gitu kan. Nah, oh iya, ibu-ibu kaum ibu datang. Silakan masuk ibu-ibu. Ya, di mana anak kita itu si Firman? Oh sebentar ya ibu ya. Dulu lah pakai kebaya kan nggak bisa langsung gini dulu kan. Dia harus ginilah ya kan. Ya kan. Dan lagi duduk begini nih. Tiba-tiba si Firman keluar. Firman ini ibu-ibu lagi datang. Tiba-tiba dia buka tuh horden. Langsung si Firman. Tahu apa yang terjadi? Ibu-ibu sontak lompat semua. Wah. Mereka itu ada hampir 10 berlomba lari keluar pintu kecil. Apa yang terjadi? Bahasa Inggrisnya tukaplah mereka gitu nih. Jatuh gitu nih. Plak. Lah gimana coba? Gimana nih? Dia kan pakai sepatu hak tinggi nih. Plak. Oh saya kembali lagi karena Dan ini terjadi keributan. Tahu keributannya gimana? Sanggul ketukar. Karena jatuh sanggul lepas. Ributlah mereka. Ini sanggulku ini baru kubeli dari Medan. Enggak sanggulku Eda. Sanggulkunya ini. Enggak, ributlah mereka. Seperti kata Pak John. Harusnya kita ngusir setan. Nah ini orang diusir setan. Itu jam 12. Jam 4 sorenya saya yang datang. Salam. Nah ibu itu jawab. Salam. Pak Pendeta Saragi silakan masuk Pak. Ya maksudnya. Mana anak ibu? Nah. Karena kalau ada nama Firman, saya gak suka panggil Firman. Lebih baik F-nya aku ganti jadi P. Firman. Nah, gitu aja. Biar pir aja dia kan gitu kan. Jangan Firman, pas-pas sekali dengan nama Yesus gitu kan. Nah, mana dia? Firman, ini ada pendeta Saragi datang. Sama. Ketika keluar. Wah! Terus siapa ini? Wah, duduk kau. Wah, asem kau duduk kau. Kau pikir aku takut sama kau, duduk kau. Ku tampar kau nanti kau, duduk kau. Wah, pas, langsung lemas. Nah gitu dari tadi, tenang. Waktu saya ngomong begitu, setan gak lihat badanku yang kurus ini. Enggak, dia lihat siapa dalam saya. Makanya Bapak Ibu Saudara harus tahu, Kristen, pertama kali kata Kristen itu ditulis dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Tolong buka. Kisah 11 ayat 26. Kita baca bersama ya. Yuk dua-dua ya.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Dalam bahasa Yunani kata Kristen kan Kristianos. Turun ke bahasa Inggris King James Christian. Lalu diadopsi oleh bahasa Indonesia Kristen. Kata dasar Kristen itu Christ, bukan Tian. Makanya ketika saya bilang saya Kristen, kata Kristen itu berarti saya harus hidup seperti Kristus. Enggak cukup hanya kata pengikut Kristus, enggak. Jadi ketika saya bilang saya Kristen, berarti hidupku harus seperti Kristus. Do you understand me? Sikit-sikit kita Inggris lah. Ya, kita orang kampung, tapi jangan kampungan. Amin ya. Ya, karena ada dari mana nih? Dari kampung Melayu, kampung juga itu kampung Melayu, ya kan? Kampung rambutan, kampung juga itu. Ya, apalagi ada kampung Ambon, ya kan? Kampung NTT ada, Pak? Enggak ada. Kampung Kupang. Kampung Batak ada enggak? Enggak ada ya. Oke. Enggak ada. Enggak ada satu berarti enggak ada. Gitu. Pak, ketika Anda bilang Anda Kristen, berarti Anda harus hidup seperti Kristus. Gitu loh. Roma 12 bilang gini, jangan kau serupa dengan dunia. Gitu. Jadi kalau ketika kita hidup seperti dunia, apa bedanya kita dengan mereka? Mereka juga ceraikan istrinya. Kristen juga ceraikan istrinya. Mereka selingkuh, ya Kristen juga selingkuh. Apa bedanya? Mana gambar Kristus itu? Jadi kalau hari ini Anda datang ke kebaktian dengan firman, terus nggak mempraktekkan, lebih baik Anda gak usah kebaktian. Tapi maaf dulu, nanti gereja aku boleh marah, Pak. Izin, Pak. Maaf dulu, ini ada istriku saksinya. Di gereja aku begitu. Kalau Anda nggak berubah, Anda jangan gereja. Untuk apa? Ibadah ini persiapan mati. Kalau nggak tahu, aku ingatkan lagi. Persiapan mati. Bilang sama kawan samping, nggak usah tempel tangannya. Persiapan mati. Bilang. Ini persiapan mati. Jangan karena Anda rajin gereja, tadi saya bilang lalu jaminan itu nggak menjamin Anda masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga ketika kita menghidupi firman Tuhan. Amin. Iya. Itu kata Kristen. Jadi setan takut sama Anda. Bukan karena Anda tuh pelayan. Bukan karena Anda adalah seorang pengkhotbah. Bukan karena Anda rajin gereja. Bukan. Tapi ketika Anda menghidupi firman. Yang bilang aminnya agak pelan, macamnya agak pas nih. Amin. Apalagi tim musik kalau main dengan hadirat Tuhan, takut akan Tuhan. Daud aja pakai sebiji kecapi aja, setannya kabur. Setan yang merasuk siapa? Saul. Apalagi berapa ini? Drum 1. Keyboardnya berapa orang? 2. Nah, setan lihat pemain keyboard ada takut. Apalagi ketika hidupnya benar, lebih takut lagi. Aku aja takut apalagi setan ya kan. Aku aja takut ini. Ya, jadi kita harus hidup benar, amin. Ya, harus takut akan Tuhan. Sederhana aja, Tuhan nggak cari orang hebat, orang yang biasa, tapi penyerahan dirinya itu luar biasa. Amin ya. Ketika Anda penyerahan diri, ini kan proses. Yuk, Matius 11 ayat 28. Yuk kita baca. Matius 11 ayat 28. Kita baca ya, yuk bersama-sama dua-dua ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan. Undangan Tuhan untuk penyerahan diri, mari kepadaku. Tuhan gak pernah memaksa. Kalau kamu serahkan diri padaku, ku bentuk kau, maka kau akan kupakai dengan luar biasa. Amin. Bukan saya dipakai untuk pelayanan. Dalam bisnis, usaha, sekolah, studi. Coba bayangkan roh yang pencipta langit bumi itu. Di kitab Kejadian kan gitu kan. Roh itu melayang-layang, ikut terlibat dalam penciptaan. Roh itu ada padamu. Gimana enggak Anda jadi juara 1 di sekolah? Bagi yang masih sekolah. 29. Yuk dua-dua ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Satu lagi 30.
Pikul kuk tadi ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini proses Tuhan mau pakai, Tuhan undang mau diproses dipakai menurut kehendak Dia. Henry, come here please. Tusuk ko coba. Hen, sebentar Hen. Oh iya. Ini dari tadi gini kupikir nggak konsentrasi Hen. Mana konsen? Oke, nggak apa-apa kau tutup mulut aja, aku nggak usah lah ya. Oke. Nah, kau menghadap sana ya, sebelah sini. Nah, gini. Menghadap sana. Oke. Mundur sedikit, mundur. Oke. Pikul kuk, ini kan saya undang. Mari kepadaku nih, oke. Lalu katanya pikul kuk yang kupasang sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kuk itu pernah lihat sapi kalau membajak? Kuk itu ini. Kayu itu di leher sapi membajak. Nah, kau bikin juga sama saya. Oh salah. Salah pilih orang. Bikin, gak apa-apa lah. Aku tulisin lah bersama kita. Oke? Nah. Jadi ini kami mau kerja nih. Saya sapi senior, ini sapi junior. Amin. Enggak. Oke? Nah, gini nih. Biasanya kalau membajak itu harus ada senior. Karena junior nggak ngerti kerja. Saatnya dibawa dia membajak, nanti bisa terus sawah orang pun dibajaknya. Makanya harus dipasangkan dengan yang senior supaya dia ngerti. Nah, jadi saya mulai tarik. Lalu pemilik bilang, jalan. Kami pun jalan. Maka dia nggak ngerti jalan. Maka aku yang senior tarik dia. Coba tahan dulu. Misalkan bertahan, melawan. Kan gitu nih. Saya harus tarik dia. Kalau dia tetap melawan, maka dia akan kesakitan. Dia harus ikut saya. Sampai perbatasan, itu sawah orang. Aku kan tahu itu bukan milikku. Maka aku akan putar dia. Dia melawan, dia kesakitan. Karena akan kupaksa. Aku lebih besar karena aku senior. Jalan. Kalau aku bilang berhenti, berhenti. Kalau dia terus, dia ketarik lagi. Harus ikut. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Izinkan Tuhan untuk memproses kita. Tapi Tuhan, aku udah berdoa sekian lama kok doaku menjawab. Gimana Tuhan? Lama kali proses ini. Izinkan Tuhan proses. Kecepatan dan keterlambatan itu bagi manusia. Bagi Tuhan gak ada kecepatan. Bagi Tuhan gak ada keterlambatan. Bagi Tuhan waktunya tepat. On time. Amin. Bagi yang belum menikah, lagi nunggu jodoh, tenang, sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Ya tapi Pak Pendeta, kawanku anaknya 2. Gak apa-apa, biar anaknya 2. Nanti begitu kau nikah, langsung anakmu kembar 3. Kan menang kau. Amin? Iya. Jadi bapak bilang, kapan kau nikah? Gak usah bilang gitu Pak sama anaknya. Nanti kau udah kadaluarsa lu. Gak ada kadaluarsa. Expired gak ada. Ya, waktu Tuhan akan tiba. Cuma begini, yang Tuhan mau, mari kepadaku biar ku bentuk kau. Amin. Kalau kau kasar enggak ya? Atau biar ku bentuk lo. Nah, gitu. Biar ku bentuk kau. Oke ya, ini dulu yang pertama nih. Ini yang paling penting pertamanya. Apa tadi? Orang biasa tapi penyerahan dirinya luar biasa. Amin ya. Penyerahan dirinya yang luar biasa. Siap menyerahkan diri? Kehendak semua milik Tuhan? Yang kedua, orang biasa tapi doanya luar biasa. Orang biasa tapi doanya luar biasa. Sama-sama yuk kita ucapkan dua-dua ya. Orang biasa, doanya luar biasa. Ini kami orang Batak. Orang Batak tuh ada sebuah statement pernyataan yang gak bisa diganggu-gugat. Dan ini kami praktekkan selalu. Kalimat bahasa Batak gini, prayer changes things. Artinya doa mengubah keadaan. Banyak orang sepele dengan doa. Kadang heran ya, dari banyak acara-acara program gereja, yang kurang diminati itu selalu acara. Apalagi doa puasa. Udah doa puasa lagi katanya. Tapi coba Pak,
bikin acara doa, terus ada acara makan siang yang enak, pasti rame. Orang biasa, tapi doanya luar biasa. Amin. Perhatikan, ketika dia berdoa, Yakobus bilang gini, hujan turun, hujan pun turun. Tapi sebelum dia berdoa hujan turun, yang pertama harus dibereskan oleh Elia adalah nabi-nabi Baal itu harus disembelih. Setelah Nabi Baal disembelih, baru dia berdoa. Sebelum disembelih Nabi Baal, doa belum dinaikkan. Kenapa? Ini bicara apa? Semua kedagingan harus disembelih. Harus dihabiskan. Dosa kedagingan harus dihabiskan. Baru naikkan doa. Masih ada sakit hati. Gimana ya orang sakit hati naikkan doa? Oh Bapak. Lagi sama-sama penyembahan. Haleluya. Rupanya dilihatnya ada yang dia gak suka di situ. Haleluya. Jadi dia hanya lihat sini aja, ke sana enggak lagi. Kenapa? Dia dendam sama dia. Bapak Ibu, kalau ada yang masih seperti itu, aku jamin Anda matinya ke neraka. Karena sorga enggak gampangan. Kalau tidak hidup benar, tidak bisa masuk sorga. Amin. Doa. Jangan sepele dengan doa. Nah, biasanya dalam kebaktian doa, yang lebih banyak mana? Laki-laki atau perempuan? Hah? Di sini juga ya? Hah? Bapak sering datang doa? Awas ada pendeta nih. Macam-macam Bapak. Awas nih. Sama pendeta ada bohong sama Tuhan. Gimana? 2 malam. Rutin ya? Suka. Hampir. Setelah aku sampaikan ini biar makin rutin. Amin Pak ya. Nah baik. 1 Timotius 2 ayat 8. Semua pria yang ada yang merasa pria. Kalau nggak pria jangan baca ini. Sama-sama dua-dua ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Gak ada kutemukan kalimat perempuan harus berdoa. Saya bukan merendahkan perempuan. Maaf, ini ada sesuatu yang Anda harus tahu. Setan tahu ketika pria berdoa, doanya itu dahsyat. Maaf ya Ibu ya, doa wanita juga dahsyat. Tapi di sini Tuhan tahu. Iblis telah berhasil menipu pria. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana. Di mana? Di mana? Naik sepeda motor juga bisa? Bisa. Makanya ketika pria naik sepeda motor atau lagi naik mobil, nah dia tetap bisa berdoa. Haleluya. Terus terlihat Pak, ada cewek cantik tapi kurang bahan sampai segini nih. Pas terlihat, oh haleluya, Bapa dimuliakan engkau. Waktu melihat ada seperti itu langsung bilang ini, Tuhan betapa indahnya ciptaanmu. Bukan langsung, wow. Langsung bayangkan itu dengan istri yang di rumah. Itu tidak boleh. Karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Kenapa? Dengan menadahkan tangan yang suci. Ternyata pria itu harus berdoa. Tapi tangannya harus suci. Amin. Jangan hari Minggu nih. Haleluya. Pulang gereja, istri dipukul. Memang kau anak kurang ajar nangis-nangis ya, tapi hari Minggu, haleluya. Oh, haleluya. Tapi hari besoknya, makanya kenapa pria berdoa doanya nggak dijawab? Karena tangannya nggak suci. Tanpa marah, maki-maki pasangan, jaga mulut. Amin. 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 Kenapa laki-laki berdoa itu diminta di sini? Perhatikan. 1 Korintus 11 ayat 3. Yuk Pak, Bu, sama-sama kita baca. Kita baca bersama ya. Ayat 3, bukan 23.
Perhatikan di sana, saya bacakan ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah kepala laki-laki Kristus. Kepala dari perempuan, berarti urutannya itu begini. Perempuan di atasnya laki-laki, di atas laki-laki Kristus. Saya mau tanya, siapa yang paling dekat dengan Kristus? Dan setan tahu ini. Dia berusaha berjuangkan supaya pria jangan berdoa. Kalau pria berdoa dahsyat, Taman Elang sekitar akan goncang. Ini bilang aminnya macam ngejek apa gimana? Amin. Amin Pak. Iya, amin. Pak John ditandai Pak. Amin. Tapi pas jam 2 gak datang ya kan? Nah, ketika pria-pria di gereja ini duduk bersama naikkan doa, wah dahsyat nih. Taman Elang goyang. Bukan karena gempa, tapi karena kemuliaan Tuhan turun. Pria berdoa. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah dengar nih, karena dikatakan ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Pria itu, perhatikan kata di sini. Kata imamat. Kata dasar imamat itu imam, bukan mamat. Perhatikan dulu nih. Kata dasar imamat itu imam, bukan mamat. Pria itu imam, makanya Anda harus pimpin keluargamu berdoa. Kalau Anda nggak berdoa berarti kau bukan imam, tapi mamat. Bilang sama pria di samping, jangan jadi mamat. Bilang, harus jadi imam. Istri mana Pak? Bilang, Pak mulai hari ini jangan jadi mamat. Bilang dulu. Jadi imam. Nah sekarang saya ajak sebelum saya masuk poinku yang terakhir. Ternyata doa itu adalah pagar. Nanti baca ya Ayub 1 ayat 1 sampai 12 nanti baca di rumah aja. Di sana dikatakan ini ayat 1. Ayub itu orang paling kaya di sebelah timur. Saya tinggal di Medan Timur. Entah mungkin Ayub pernah tinggal di Medan Timur dulu kan, karena timur ini ceritanya nih. Dulu kan udah lama kali ini ceritanya nih. Tapi pernah dia punya apa sana ya, punya usaha gitu. Nah orang kaya zaman dulu tuh dihitung bukan dari uangnya, karena nggak ada bank zaman itu. Dihitung dari ternaknya dan budaknya. Nanti Anda ketemu ke ayat 3-nya katanya ada sekian ribu ternak. Sekian ribu keledainya. Budaknya juga banyak. Lalu katanya ada kebiasaan anaknya Ayub itu 7 laki-laki 3 perempuan. Dan setiap hari anak laki-laki bikin pesta. 7 anak laki bikin pesta. Berarti seminggu berapa kali pesta? Tiap hari. Apa enggak nek ya makan daging terus ya? Tapi penekanan saya bukan karena pestanya. Bukan itu. Ya kalau bapak kaya anaknya pula ya nikmatilah, amin ya. Jangan bapak pula kaya pelitnya nggak ketulungan ya kan. Makan apa yuk lah main makan apa dulu, makan yang enak. Kalau dulu miskin sekarang kaya, ayo ajak anak makan yang enak. Yang dulu nggak bisa dimakan waktu masih miskin, ajak ke sana makan. Supaya jangan seperti kawanku waktu kami para pendeta lagi datang ke Jakarta diundang, kawan-kawanku satu kamar tuh orang dari kampung semua pendetanya. Jadi diajak makan ke restoran Jepang. Yang pertama, diambilnya daging, dia kira udah masak, langsung dimakan. Daging apa ini saragi? Langsung bapak makan tadi, itu daging mentah. Kenapa disiapkan daging mentah? Biasa kita kok masuk restoran langsung makan, ini kenapa daging mentah yang udah masak biasanya? Enggak Pak, ini restoran Jepang. Oh gitu, jadi ambilnya, di meja itu ada kompornya di meja itu. Terakhir sungut-sungut, kita masak di sini Pak. Masak baru ambil. Nah, terakhir merepet dia. Kurang ajar yang punya restoran ini. Udah kita bayar suruh kita masak lagi. Nggak ada sopannya ini gitu. Udah kita yang bayar disuruh pula masak. Dia yang masak. Katanya udahlah makanya kau jangan masuk kemari. Kau pun tidak lain. Ada lagi yang ngerti Bu. Sumpitnya pun dipanggang. Coba kan keterangan. Lah
Anda sudah kaya, anakmu ajak makan enak. Yang dulu belum pernah dimakan, kasih makan. Jangan pelit. Waktu mati nanti, ya kalau udah kaya raya paling pakai jas ya Pak. Iya. Cincin dibawa Pak, masuk Pak. Ke dalam tanah dipakai enggak? Enggak, lepas. Kalau ada orang kaya mati, terus berliannya dipakai, terus dibawa kubur, maka yang menyaksikan tuh, malam ini harus kubongkar nih. Karena manusia penjahat, dia lebih takut, dia enggak takut sama setan. Dia berani sama setan. Enggak takut dia dengan kuburan, maka dia bongkar. Paling cuma apa? Jas dipakai sebiji. Ya kan? Makanya kalau Anda kaya, Tuhan bilang kumpulkan hartamu di surga. Nah, yang apanya IQ di atas rata-rata berpikir kemana arah khotbah ini? Kemana arah pendidikan? Berarti Anda pintar, Anda sudah tahu, nggak perlu keterangan. Amin. Lalu katanya ayat berikutnya begini nih, setiap hari Ayub menghadap Tuhan, mempersembahkan korbannya kepada Tuhan seturut dengan jumlah anak-anaknya, berarti 10 ekor. Karena 10 anak. Terus kata gini, siapa tahu waktu lakukan pesta, anakku berbuat dosa. Pak, Anda harus berdoa untuk anak-anakmu. Saya mau tekankan, yang paling utama bukan pelayanan, tapi keluargamu. Bagiku yang utama itu anak-anakku dan istriku, keluargaku, bukan gereja. Kalau gereja punya masalah, majelis bisa selesaikan. Tapi kalau anakku buat dosa, nggak bisa gereja selesaikan, harus saya. Betapa banyaknya kawanku gereja-gereja besar, anak perempuannya hamil luar nikah. Aku ngomong sama anakku, sayang, anakku 3 laki-laki. Kalau hidup kalian nggak benar, maaf, papi harus berhenti jadi pendeta. Bukan karena itu aku gagal. Supaya apa aku berhenti? Aku mau fokus sama kalian bertiga. Karena kalian hartaku. Keberhasilanku itu adalah kalian. Saya punya anak 3. 3-tiganya. Mungkin nanti di masa pelayanan saya di penggembalaan, gerejaku mungkin biasa-biasa saja, nggak kembang. Tapi ketika anakku itu, kuajarkan kebenaran. Pak, dengar ya. Keteladanan bukan diajarkan, tapi ditularkan. Saya ulangi. Keteladanan bukan diajarkan, tapi ditularkan. Gak usah suruh anak berdoa. Biar anakmu lihat bapaknya berdoa, tertular itu. Suruh anak berdoa. Terakhir anak bilang, bapak juga gak pernah doa. Gak usah suruh anakmu membaca Alkitab. Tapi ketika dilihat papa mamanya itu baca Alkitab, dia pasti baca. Amin. Anak bapak berapa? 2. Bapak hidupnya benar, keteladanan ajarkan sama dia. Anak bapak bertumbuh jadi orang hebat. Kelak kedua anak ini jadi anak hebat. Takut Tuhan, sukses berhasil. Yang pertama tinggal di Amerika. Cepat kali Bapak Amin, ngantuk pun hilang. Amin. Nikah, kerja di sana. Anak kedua tinggal di mana? Australia, berhasil juga di sana. Kok gak bilang amin gak? Gak terima. Masa tua bapak nanti. Ini contohnya nih ya, masa tuanya bapak bahagia. Anak pertama bilang, Pak udah tua ngapain sih bapak lagi di Tangerang? Datang kemari, ini tiketmu, datang sama mama. 1, 2, 3 minggu, 4 minggu, sebulan. Anak nomor 2 telepon. Bapak ngapain? Rumah abang aja, pilih kasih ya. Datang ke rumah kami, Australia. Ini tiket. Bapak dia bilang, yes, amin. Bapak diam aja bang. Dari situ aku tahu bapak gak yakin. Macam mana aku masuk poin terakhir nanti tentang iman? Karena poin terakhirku itu tentang apa? Orang biasa tapi imannya luar biasa. Bapak ngerti gak yang dimaksud? Ngerti ya? Masa tua bapak tinggal Rono Rene. Amerika, Australia. Sekali rindu jumpa dengan Pak John Laulaka ke Tangerang. Balik lagi. Orang kan bilang, bapak enak sekarang. Itu karena apa? Bapak sudah mulai tabur hari ini. Doa-doanya pria. Bapak itu bilang yes bapak. Nggak ada reaksi ya.
Pak, saya kasih tahu, kalau yang duduk di depan itu hanya gini aja, grogi pengkhotbah, Pak. Berarti ada kepahitan apa gimana ya? Doanya luar biasa. Perhatikan nih. Coba ayat 10. Nah di sini nih rahasianya. Perhatikan ayat 10. Satu ayat tadi ya, ayat 1 ya. Ayat 10. Bukankah engkau, ini setan ya. Waktu setan menghadap Tuhan kan begini. Dari mana Tan? Maksudnya bukan Jonathan ya. Tapi setan ini. Dari mana Tan? Nah, bukan tante ya. Nah, tapi setan. Oh keliling dunia. Ternyata rupanya Pak. Bu, setan tuh suka traveling. Maka yang dicarinya itu seperti singa katanya. Mengaum-ngaum mencari orang yang bisa telannya. Jadi keliling dia. Sekeliling taman anggrek dulu, taman elang. Kan? Mana yang enggak benar-benar nih. Nah akan ditelannya nih. Hati-hati ya Pak. Dalam hati, kayaknya aku aja nih ya. Minggu depan pindah dah ke belakang. Tapi nggak apa-apa Pak. Biasanya orang suka duduk depan tuh orang pintar Pak. Iya. Yang suka duduk belakang itu biasa orang bermasalah. Nggak percaya? Iya percaya Pak. Ada masalah bisa belakang. Nanti ditunggu pula di bawah kan. Perhatikan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Ini doa. Ternyata ketika Ayub berdoa, keluarganya dipagari. Ternaknya dipagari, bisnis usahanya dipagari. Ketika pria berdoa, apa berdoa? Apa katanya berdoa kan? Nah, hari Minggu, kebaktian doa, yang wanita datang berdoa. Yang prianya kemana? Bukan berdoa, berdosa. Aku mau di mana-mana pria-pria itu bukan berdosa. Istri udah pulang 2 puasa masih dimarahin. Kenapa lama-lama? Kenapa? Enggak masak-masak. Kita makan apa hari ini? Coba dia sudah berdoa, Anda berdosa. Amin Pak. Pagar segini ya dan rumahnya serta segala yang dimiliki. Ternyata ketika Anda berdoa untuk bisnismu pun dipagari. Makanya Ayub jadi orang paling kaya. Gak ada yang bisa nyentuh dia. Amin. Saudara, ketika Anda naik sepeda motor atau naik mobil, bisa gak kecelakaan di jalan? Walaupun Anda hati-hati, contoh naik sepeda motor. Saking takutnya Anda ini, biar hati-hati di pinggir dekat-dekat rumput lagi. Udah nih. Terus Anda sambil juga apa? Nggak usah kencang-kencang lah. Udah, bahkan mungkin sepeda motor nggak hidupkan, kaki yang gini-gini. Pokoknya sampai ke tujuan dengan selamat. Sekalipun Anda seperti itu, saya mau tanya, apakah Anda bisa nggak kena kecelakaan? Di jalan itu cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak menabrak, ditabrak. Orang tenang-tenangnya nunggu di halte. Tiba-tiba ada supir ugelan, putus rem, bras, mati di tempat. Nyawa kita bisa hilang kapan saja. Karena itu pagari. Anak-anakmu lagi pergi keluar, pagar dengan doa. Bisnismu pagari. Pagari dari segala virus. Amin. Virus kuman bakteri. Amin ya. Doa-doa saudara itu. Jangan malas berdoa. Karena doa itu. Seperti saya bilang tadi bahasa Bataknya. Prayer changes things. Doa mengubah keadaan. Taman anggrek bisa diubahkan ketika Anda berdoa. Taman anggrek Taman elang. Ya, amin ya. Perhatikan lagi nih. Apa yang dikerjakannya kau berkati dan apa yang miliknya makin bertambah di negeri itu. Singkat ceritanya akhirnya Tuhan bilang gini. Baik, sekarang dia dalam kuasamu. Berarti Tuhan buka pagar. Diizinkan. Silakan masuk. Tapi jangan kau ambil nyawanya. Karena Tuhan tahu. Kau nantang aku ya. Nantang lo ya. Lu nantang gua nih, kata Tuhan, ya kan? Nah, lu nantang ya, jangan gaspol, ya kan? Lalu ngegas dia nih, setannya kan? Ya coba kau cabut pagar, ku ambil munya. Miskin dia ku buat, apakah dia masih memujimu? Tuhan bilang nantang lu. Baik, silakan masuk. Berarti kalau Tuhan nggak buka pagar, nggak bisa masuk. Buka pagar, masuk dia. Di Ayub 42 dikatakan begini. Ayub ternyata teruji. Kembali 2 kali lipat. Walaupun gak ada ayat berikutnya ditulis. Tapi aku percaya akhirnya waktu setan menghadap Tuhan. Nah, lu udah nantang gua kan? Lu lihat kan? Berhasil gak? Berhasil gak?
yang kau katakan itu, ternyata dia setia padaku. Ketika Anda lagi dalam sulit begini, jangan seperti istri Ayub. Makanya kadang gini, ketika semuanya amin, semuanya nggak ada masalah, semuanya biasa-biasa, berkat bertambah. Bisa nggak bisa bilang haleluya? Bisa nggak? Bisa. Oh haleluya, puji Tuhan. Ada apa bu? Puji Tuhan. Wah hari ini usaha saya diberkati. Bisa nggak Anda ngomong? Haleluya, apa kabar? Luar biasa. Apa yang luar biasa? Hari ini usaha saya lagi bangkrut nih. Kena banjir. Situasi corona, bisnis lagi turun. Bisa nggak bisa bilang haleluya? Bisa nggak? Ketika situasi sulit bisa nggak bilang haleluya? Bisa. Bisa nggak? Harus bisa. Supaya teruji. Ternyata ketika aku nggak ada, nggak punya apa-apa, aku bisa bilang gini. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Untuk selama-lamanya. Sekali aja yuk. Tuhan Yesus baik. Terus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iblis terkecoh. Ternyata Ayub teruji. Amin ya. Pak, penekanan gini. Bukan soal pergumulannya. Tapi doa Ayub itu pagar. Bapak-bapak, Anda imam. Berdoa buat sisi rumahmu. Yang terakhir, ketiga. Orang biasa, tapi imannya luar biasa. Saya kembali ke Elia tadi nih. Setelah disembelihnya 850 Nabi Baal. Perjanjian baru bilang begitu kan. Lalu dia mulai berdoa. Waktu dia berdoa, tadi saya begini. Doa yang luar biasa itu ternyata nggak begitu sulit. Doa yang luar biasa itu begini dia Bapak Ibu. Tidak menyerah walau belum dijawab. Dia berdoa. Elia pun mulai berdoa. Berapa kali dia berdoa? Sampai ke berapa dia berdoa, baru datang tanda ada turun hujan. 7 kali. Saya mau tanya lagi nih. Adakah sebelumnya Tuhan janji, Elia, kau berdoa, nanti doamu yang ke-7 baru ku jawab. Ada? Tidak ada. Yang Elia tahu doanya bersemangat. Dia naikkan doa. Dia bilang kepada hambanya. Coba kau lihat adakah tanda-tanda turun hujan. Tidak ada Tuanku. Tuhan. Tuhan. Di sini ada orang Nias? Hah? Ada orang Nias di sini? Tidak ada ya? Tapi kalau Nias sudah lahir di lahir di mana? Kalau udah lahir di Medan. Kalau asli masih dari sana itu ketahuan dia. Doa serius dia itu hurufnya kurang. Makin serius dia berdoa. Makin mantap. Tuhan. Tuhan. Turunkan hujan. Belum turun. Coba kau lihat. Belum ada. Patah semangatnya. Jadi ternyata doa yang luar biasa itu tidak patah semangat. Ketika doa belum dijawab. Dan di situ harus disertai dengan iman. Perhatikan, orang yang sudah gak punya iman, ketahuan dari kata-katanya. Ya udahlah, memang udah begini nasib. Situasi lagi sulit, itu perkataan orang yang tidak beriman. Iya sih, aku beriman, tapi sampai kapan? Sebenarnya gak beriman dia. Berdoa sampai Tuhan lakukan mujizat. Dengan iman, amin. Waktu mulai-mulai lockdown itu, jadi kami punya keyboard cuma 1. Dan keyboard itu sudah 8 tahun. Mujizatnya luar biasa, nggak rusak-rusak. Jadi kali itu rusak, rusaknya begini dia. Tiba-tiba mau keluar suara jadi ribut di sound itu. Kita yang dalam hadirat Tuhan pun bisa tersonggot. Tersonggot itu terkejut. Kirain terjadi pengangkatan. Ya kan? Halilintar sambar menyambar. Rupanya keyboard. Dipukuli anakku. Terus saya pun ambil tindakan. Sebagai hamba Tuhan yang tahu firman. Kulakukan sebagaimana harusnya kulakukan sebagai seorang yang akan berdoa untuk sesuatu. Aku berdoa untuk keyboard. Biasanya harus letakkan dalam nama Yesus. Hai keyboard, kuperintahkan kau harus tenang.
kembali sehat dalam nama Yesus. Kan lagi sakit dia nih. Udah biasa Pak, kita doain manusia, doain apa benda kan agak ribet kan. Dalam nama Yesus. Aku bilang sama anakku Jire yang main musik, coba ke tes. Oh, udah tenang deh, oke. Haleluya. Aku mulai tertuduh. Berarti doaku gak dijawab. Apakah dosaku Tuhan? Dalam hati, udahlah mau rusak-rusak lah kau, mau hidup-hidup lah kau. Udah kudoakan, udah sepenuh hati. Udah keluar tenaga. Terus terakhir, pas anakku besoknya kami kebaktian, 2 puasa, anakku keluarkan keyboard dari boxnya keyboard itu. Diangkat entah gimana kuda-kuda, terpleset dia, itu keyboard jatuh. Bas! Dalam hatiku, tamatlah riwayatnya. Udahlah. Udah coba tes lagi. Pas di tes di bulan 3 tuh kejadiannya. Tidak rusak. Tapi yang terjadi sampai hari ini gak rusak-rusak lagi dia. Saya boleh mengerti, luar biasa Tuhanku. Dia gak dibatasi dengan segala macam cara. Dia punya cara tersendiri. Tapi Bapak jangan coba-coba ikuti cara saya. Oh ini TV rusak tadi Pak Joni khotbah harus dijatuhkan. Lalu Bapak jatuhkan. Bas! Ku jamin hancur Pak. Karena itu cara Tuhan untuk saya. Jangan paksakan tuh Bapak. Makanya Bapak harus punya pengalaman sama Tuhan gitu loh. Aku letakin tangan gak sembuh. Ternyata Tuhan bilang gak gitu caranya. Kali ini caraku. Bas jatuh. Udah sembuh sampai sekarang. Jadi Anda punya masalah, Tuhan terlalu punya banyak cara. Jangan jadi sutradara. Gimana Tuhan berkati ya? Gimana ya? Gimana? Anda sutradara. Otak dari depan ke belakang cuma sejengkal. Tuhan seluas-luas samudra lebih luas lagi cara Tuhan. Doakan orang sakit sembuh itu biasa. Tapi ketika saya diminta doakan orang hidup supaya mati, itu baru luar biasa. Ada seorang bapak di umur 110 tahun. Udah sakit-sakit BAB, buang air besar, anak kecil itu harus di tempat tidur. Jadi anak-anak menantu udah berdosa juga semua dibuatnya. Jadi dia panggil pendeta sana, pendeta sini, nggak ada yang berhasil untuk matikan dia. Nah kan? Nah kebetulan anaknya itu seusia bapak saya. Iya anakku pendeta kata bapakku lah kan, pamer anak kan. Nah, jadi anak Lai pendeta. Iya, tolonglah Lai. Kalau bisa bilang sama anak Lai itu supaya doakan bapakku itu katanya. Kenapa rupanya dia? Kurasa udah waktunya mati aja lah dia. Mati. Datang saya. Ada yang minta doa. Kau lihat aja dulu katanya, tak gimana, tak sakit, tak gimana katanya. Datang saya. Terus permohonan, begini amang pendeta, doakanlah supaya bapak kami ini nggak enak bilang mati kan, segera dipanggil Tuhan. Oh gitu, baik, saya doakan. Udah kasih firman, ya mati juga kan, cuman kemana matinya, surga atau neraka kan? Kasih firman dulu, siap, oke. Jadi apa permohonannya opung? Ya supaya mati aja lah aku amang. Itu pengalamanku pertama dan terakhir sampai hari ini. Mendoakan orang hidup supaya mati. Ya kan? Waktu mendoakan orang sakit sekarat mau hidup, wah itu gampang, udah biasa. Dalam nama Yesus. Roh maut kematian, aku patahkan. Ku injak-injak dalam nama Yesus. Hari ini juga roh kehidupan terjadi. Biasa. Tapi ketika doakan orang hidup supaya mati, aku kehabisan kata. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Macam mana kalimatnya ya aku pikir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terakhir aku tunggu lama-lama kan mereka juga dengar. Kok lama kali pendeta bilang sesuatu ini kan. Aku pun jadi gugup. Akhirnya keluarlah kalimatku begini. Matikanlah dia Tuhan. Habis gak ketemu lagi bahasanya. Matikanlah Tuhan. Amin. Besoknya. Bapakku bilang, hebat doaku. Apa? Udah mati dia. Aku penasaran. Kuhidupkan sepeda motor. Kesana aku. Ada bendera. Mati dia. Aku aja gak percaya dengan doaku. Langsung bapakku bilang begini. Hebat kau ya, kau pendeta pencabut nyawa. Aku bilang, udahlah Tuhan, terakhirlah aku doakannya seperti ini. Jangan minta doa seperti itu lagi. Tapi gak apa-apa kalau di sini ada meminta supaya mati, boleh nanti setelah kebaktian. Kita turun di bawah sebentar, saya konseling dulu, baru kita doakan supaya mati. Apalagi didampingi sama Pak John, pasti mati, ku jamin.
Udah ya, sampai di mana aku tadi? Orang biasa tapi imannya luar biasa. Iman luar biasa itu apa ya? Dia nggak perlu hal yang luar biasa, biasa aja. Pak, Bapak namanya Pak siapa, Pak? Hah? Sam? Joni? Makanya kenapa spirit kita sepertinya nyambung. Aku harap iman kita juga sama. Pak, di kantongku ini ada duit, percaya nggak? Percaya, jangan ketawa, itu ngejek, Pak. Itu pelecehan sama saya, Pak. Di kantong saya ini Pak Joni ada duit, percaya nggak? Bapak lihat rupanya? Hah? Nggak lihat? Oh iya, itulah iman. Percaya walau tidak melihat. Tapi kalau aku bilang sama Pak Joni, ini duit, Bapak percaya? Itu bukan iman, karena sudah melihat. Nanti bagi dua kita. Kita harus makan bakso bersama. Pak gini, jadi ketika Anda berdoa, yakinkan dulu. Makanya Markus 11 bilang begitu. Yuk Markus 11 ayat ke-23, 24. Ya, percaya dulu, yakin dulu, melihat dulu dengan imannya, maka itu baru terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan dulu atau percaya dulu? Percaya dulu. Amin. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Percaya dulu. Kau berkata kepada gunung-gunung beranjak enggak? Beranjak. Segala penghambat berkat Tuhan aku patahkan dalam nama Yesus. Ketika pria berdoa, wah dahsyat. Amin ya. Jadi 3 hal ini yang aku sampaikan hari ini. Amin. Aku khotbah udah berapa jam nih? 1 aja ya. Karena kalau Pak John khotbah kan bisa 2 jam. Karena baru kali ini Bapak ini dengar saya khotbah. Biasa aku yang biasa dengar dia. Nah, berapa kali saya undang ke Medan gitu. Ya kan? Nah, tapi dahsyat. Saya pernah diundang khotbah katanya di firman pengajaran. Itu biasa 2 jam. Jadi ketika aku khotbah situ gak sampai 1 jam dianggap ini bukan pengajaran. Anda diberkati? Gak cukup hanya diberkati. Jangan nanti Anda pulang, keluarga yang kebaktian tanya gini. Gimana tadi kebaktiannya? Hebat. Kau dapat apa? Pokoknya lucu lah. Lucu kali itu pendeta. Iya kau dapat apa? Itulah pokoknya lucu aja. Berarti aku gagal. Ayo Pak Joni. Pertama Pak. Orang biasa. Tapi penyerahan dirinya luar biasa. Berarti Pak Joni gak berhak lagi atas tubuhmu. Tubuh milik Tuhan. Jadi Bapak gak berhak masukkan asap rokok ke situ. Gak berhak lagi masukkan kepahitan di situ. Maaf nih. Nggak berhak lagi Anda nonton film porno di YouTube. Yang bilang yes hanya Bapak ini. Yang lain, kalau ini tunggulah Pak. Tidak boleh Anda di tangan Anda sekarang tuh punya bisa buka YouTube. Di YouTube itu kita butuh YouTube. Di situ ada khotbah, di situ ada praise and worship. Di situ ada mentoring tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi YouTube juga ada banyak film porno. Anda nggak boleh masukkan yang porno lagi dalam dirimu. Karena tubuhmu rumah Tuhan. Amin ya. Yang kedua apa tadi Pak? Orang biasa, tapi doanya luar biasa Pak. Ketika Pak Joni berdoa, rumah tanggamu dipulihkan. Ketika rumah tangga dipulihkan, lingkungan dipulihkan. Gereja dipulihkan, kota, bangsa dipulihkan. Karena ada Pak Joni yang berdoa. Amin Pak ya. Yang ketiga apa tadi Pak? Orang biasa, tapi imannya luar biasa. Tetap yakin, belum jawab, aku yakin waktu Tuhan akan tiba. Amin ya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri.